kepadamu, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarimu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, terlihat dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku hanya untuk menjadi penyembahmu. Ku hanya untuk menjadi penyembahmu. Ku hanya untuk menjadi penyembahmu. Shalom. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memulai ibadah online kita hari ini. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Yesus, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Oh, terima kasih.
Kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu. Di sini ku percaya, ya Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagi Tak usah ku takut sebab Kau besertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur kami Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita mau datang lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Di sini ku percaya, Kau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ada bagi. Tak pernah ku takut Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Katakan haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bersama-sama kita mau angkat tangan, kita mau katakan, ku nyanyi haleluya.
Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, oh, mari angkat hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Kamu Tuhan. Haleluya. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama kita mau katakan, ku nyanyi haleluya. Kami mau nyanyi bagi-Mu Tuhan, haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan untuk datang memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Dan kita akan memulai ibadah kita. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan, Dia adalah Allah yang setia bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari naikkan pujian kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan, tetapi Allah tetap menyertai kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Kau ada bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, bersamaku. Katakan, beribu rebah di sisiku, beribu rebah di sisiku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari sama-sama katakan, takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Dia. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti ini. Katakan, Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah sumber kemenangan. Sekali lagi katakan, lah kuatku, gunung batu keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, keselamatanku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau naikkan pujian, kita mau katakan, Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat di tempat ini Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah.
dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau, haleluya, lembah, gunung, gunung, gunung yang tinggi. Katakan tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau terima segala pujian kami. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Wow, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari persiapkan hati kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita mau angkat tangan kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami tak gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus,
Mari kita mau sama-sama angkat tangan kita, kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan baik, sehat, tidak berkekurangan, karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, hamba-Mu urapi dengan urapan yang baru. Pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan acara ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 19. Yohanes 14 ayat 19 sampai ayat 15 sampai 19. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, kita akan membaca ayat ini. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 19. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib di Golgota dan dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, Dia sudah berjanji, berfirman kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan meminta kepada Bapa dan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.
Janjinya ini digenapi. Ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya di loteng Yerusalem dan memenuhi semua murid-murid yang ada pada waktu itu di loteng Yerusalem. Kejadian ini terjadi setelah Yesus naik ke sorga selama 10 hari, dan hari yang ke-10 janji Roh Kudus dicurahkan atau diberikan kepada murid-muridnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Karena Dia berbeda dengan manusia. Kalau manusia, ya tentu ya Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami dijanjikan oleh seseorang, atau mungkin juga kita menjadi pelaku yang menjanjikan sesuatu kepada seseorang, tetapi kita melupakannya atau pura-pura lupa. Yang pernah senyum aja ya di rumah. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tuh beda. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Amin. Dia berjanji Roh Kudus akan diberikan. Dan Dia menggenapinya. Roh Kudus dicurahkan. Yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Sepertinya Bapak Ibu, Roh Kudus ini penting sekali. Karena Tuhan Yesus sebelum mati di atas kayu salib sudah memberikan pengajaran ini kepada murid-muridnya. Siapakah Roh Kudus itu? Sehingga Tuhan Yesus mengajarkannya dan menjanjikannya akan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sesuai dengan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, poin yang kedua, Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Dalam Kisah Para Rasul juga dicatat, Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Dia adalah pribadi Allah itu sendiri, pribadi yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang pribadi Roh Kudus pada waktu sebelum Dia mati di atas kayu salib kepada murid-muridnya. Nah, apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus atau dalam kehidupan orang-orang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat pembacaan kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 tadi dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Garis bawahi, seorang penolong yang lain. Dan dikatakan kalimat berikutnya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam ayat 15 sampai 17 ini, peran Roh Kudus yang pertama adalah menjadi penolong bagi orang-orang percaya. Tuhan Yesus berkata, Roh penolong
Yesus sebut Roh Kudus itu sebagai roh penolong. Penolong artinya pribadi yang menolong, gitu ya. Nah, kalau ada penolong, ada yang ditolong. Roh Kudus disebut penolong, yang ditolong adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya. Jadi, kitalah pribadi yang ditolong oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus punya peran untuk menjadi penolong bagi orang-orang percaya. Nah, sebuah pertanyaan, penolong untuk apa? Kita ini perlu ditolong karena Roh Kudus roh penolong, kita ditolong untuk apa? Saudara, kita lihat tadi di dalam ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, saudara, ayat ke-15 Tuhan Yesus bicara tentang menuruti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan. Baru ayat ke-16 dia bicara tentang roh penolong. Jadi saudaraku, Roh Kudus punya peran untuk menolong kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus katakan cirinya adalah menuruti segala perintah-perintahnya. Nah, saudara, coba kita cross-check diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan Yesus adalah menuruti segala perintah-perintahnya. Sudahkah kita menuruti segala perintah Tuhan? Oh, tunggu dulu Pak Pendeta. Saya sih mau mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Pak Pendeta, saya pilih-pilih untuk menuruti perintahnya. Oh, itu nggak mengasihi Tuhan. Alkitab bilang menuruti segala perintahnya. Ya, saudaraku. Nah, ternyata kita ini sebagai orang percaya, ya, susah mengasihi Tuhan Yesus. Betul? Apa betul? Sulit mengasihi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Susah, saudara. Ya? Pak Pendeta gimana? Susah nggak mengasihi Tuhan Yesus? Nah, saya harus jujur, saudara. Susah. Karena susah, kita punya Tuhan yang baik. Dia menolong kita. Supaya apa? Kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Kita bisa menuruti perintah Tuhan Yesus. Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dicatat oleh kitab Kejadian, kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat jahat. Kecenderungan hati manusia itu adalah melanggar setiap perintah-perintah Tuhan. Ya kan? Karenanya, katanya, di dunia ini, ya, kalau saudara mungkin pernah dengar kalimat ini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, ya kan? Jadi kecenderungan kita itu melanggar setiap peraturan. Kalau misalkan dilarang, senang sekali kita, saudara dikasih Tuhan untuk melanggarnya. Ya kan? Kalau disuruh untuk melakukan, senang sekali kita tidak melakukannya. Karena kecenderungan hati dikatakan oleh kitab Kejadian, melakukan yang jahat, melanggar setiap aturan firman Tuhan. Ya kan? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu baik, Dia tahu siapa kita. Karenanya kita harus selalu jujur sama Dia. Ya kan? Tidak ada di antara kita yang sempurna. Karenanya Dia berikan Roh Kudus. Untuk apa? Menolong kita. Untuk apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Ciri orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu apa? Menuruti segala perintah-perintahnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kadang dalam situasi sulit ini gimana rumah tangga kita? Ayo, suami istri yuk, gimana? Ya kan, firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Wah, lagi PSBB nih,
ya kan? Saudara, lagi lockdown lokal, semua kegiatan dari rumah, ya kan? Lihat suami di rumah terus, wah, bisa berabe saudaraku kalau istri nggak tunduk, ya kan? Bisa ngelihat kelemahan suami, ya kan? Akhirnya, waduh, konflik, ribut, ya kan? Karena nggak mau tunduk sama suami, kan gitu kan? Tapi juga suami nih, Alkitab bilang, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Wah, berat ya. Melihat istri setiap hari di rumah, apalagi pemasukan kurang. Kan gitu kan. Jadi kita kadang, waduh, sulit untuk saudaraku melakukan perintah-perintah Tuhan. Belum lagi anak-anak ngelihat orang tua setiap hari, ya, orang tua lihat anak setiap hari, ngajarin anak untuk apa, tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya, ya kan? Tadi saya sempat, sebelum membuat khotbah ini, saya sempat berteleponan sama teman saya, seorang hamba Tuhan, ya, saudara yang dikasih Tuhan, namanya Bapak Pendeta Freddy Nenggolan, ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kami sempat sharing-sharing mengenai, saudara yang dikasih Tuhan, dampak COVID-19, ya, tentang keutuhan rumah tangga. Ternyata saudaraku banyak katanya yang data mengungkap bahwa perceraian, gugatan cerai terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Setiap hari di rumah, pemasukan kurang atau pemasukan tidak ada, ya aduh, saudara yang dikasih Tuhan, keributan terjadi terus. Kita berdoa, ya, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan tahu kita, saudaraku. Dia tahu sekali kita ini, saudaraku, susah mengasihi Tuhan Yesus. Dia tahu kita susah menuruti perintahnya. Karenanya Dia berikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong kita. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kita perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Dia berkata, aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku tidak tinggalkan kamu seorang diri. Aku berikan kepadamu Roh Kudus yang menyertai kamu selama-lamanya, karena Dia tinggal di dalam kamu. Sama seperti Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya, Dia selalu ada buat murid-muridnya. Hal yang sama ketika Dia naik ke sorga, Dia berikan Roh Kudus. Untuk apa, saudara yang dikasih Tuhan? Untuk menyertai kita seperti Yesus menyertai murid-muridnya selama Dia di muka bumi ini. Jadi peran Roh Kudus yang kedua adalah menggantikan peran Tuhan Yesus kepada orang percaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia punya peran, saudara yang dikasih Tuhan, mengajari murid-muridnya bagaimana hidup sebagai orang percaya, bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah, bagaimana hidup sebagai terang dan garam dunia ini. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, fisik Tuhan Yesus tidak ada lagi di muka bumi ini. Tetapi fungsinya Tuhan Yesus masih tetap ada. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Karena peran Roh Kudus adalah menggantikan fungsi Yesus. Saudara, dicatat oleh Alkitab di dalam Yohanes pasal 14 ini, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 25, saudaraku, dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kamu. Perhatikan dan garis bawahi. Mengajarkan kamu segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudaraku, sama seperti Tuhan Yesus ketika ada di muka bumi, dia selalu mengajarkan murid-muridnya. Dia selalu mengingatkan murid-muridnya. Ketika Petrus kehilangan iman, berjalan di atas air, dia tegur dan dia bilang begini, "Hai orang yang kurang percaya." Ya kan, saudaraku? Dia mengingatkan. Ketika Petrus, saudara dikasih Tuhan, memikirkan perkara dunia ini saja, dia bilang, "Hai iblis, nyahlah engkau dari hadapanku." Saudaraku, peran itu, saudaraku, dikerjakan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga. Roh Kuduslah yang menggantikan peran Yesus. Untuk apa? Ngajari kita, ngingatin kita segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kita pelajari dalam Alkitab, yang kita pelajari di gereja-gereja lokal kita. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh, kalau misalkan saudara yang dikasih Tuhan kita marah, ya kan? Itu Roh Kudus mulai ingatin kita, "Hei, jangan marah, ya kan? Sabarlah seorang terhadap yang lain. Hei, ampunilah seorang akan yang lain." Jadi saudaraku, itu Roh Kudus. Ya kan? Karena Tuhan Yesus bilang apa? "Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali." Dan dia datang sebagai pribadi Roh Kudus. Dan yang hebatnya, saudaraku, dia tinggal, Roh Kudus tinggal di dalam kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman, saudaraku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, peran Roh Kudus yang kedua adalah menggantikan fungsi atau peran Tuhan Yesus dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, jangan takut, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudara, peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kalau kita melihat tadi dalam ayat ke-26, di situ Tuhan Yesus sebut pribadi Roh Kudus itu adalah penghibur, saudara. Saya akan bacakan, saudaraku, dalam ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatu, ya kan? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, peran yang ketiga dari Roh Kudus adalah menjadi penghibur bagi orang percaya, saudara. Penghibur artinya adalah pribadi yang memberi hiburan, ya kan? Nah, kalau ada penghibur, ada yang dihibur, saudara. Siapa yang dihibur? Tentu orang-orang percaya. Saudara, kita ini kan di tengah dunia ini banyak kesusahan yang kita alami. Betul apa betul? Ya kan? Karena Tuhan gak pernah janji kita ketika jadi Kristen bebas dari kesusahan, penderitaan. Enggak. Tapi Tuhan janji menyertai kita selama-lamanya. Karena banyak kesusahan, banyak penderitaan. Bahkan Paulus bilang gini, kamu dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita bagi Yesus. Menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya kan, saudaraku? Nah, kalau menderita itu kan butuh dihibur. Nah, Roh Kuduslah yang menjadi penghibur kita. Di tengah pandemi virus corona ini, saudaraku, aduh, banyak orang susah, ya kan? Mungkin saudara yang mendengarkan
khotbah saya ini juga sedang mengalami kesusahan. Roh Kudus itu menghibur kita, saudaraku. Iya kan? Gimana nggak susah? Di rumah terus. Stay at home. Di rumah terus. Bangun pagi, ya kan? Doa, baca Alkitab, sarapan, mandi, ya terus ngapain bingung, ya kan? Saudara, biasanya kerja, biasanya aktivitas, lain sebagainya, ini di rumah terus, ya kan? Sudah gitu, saudara dikasih Tuhan, ya, pemasukan berkurang, ada yang di PHK lagi, ada yang, waduh, banyak bermacam-macam, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nah, kita itu ngalami kesusahan. Kita butuh penghibur. Dan Roh Kudus, Tuhan Yesus sebut sebagai penghibur kita. Nah, kalau kita ada penghibur, saudaraku dikasih Tuhan, betul kita ngalami kesusahan. Tetapi ingat, kita tidak akan kehilangan sukacita. Kita bisa bersukacita di tengah penderitaan. Kenapa? Karena ada penghibur dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Makanya saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kesusahan, orang Kristen itu bisa kelihatan tetap bersukacita, bisa kelihatan tetap bersemangat. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena dia punya Roh Kudus yang menghiburkan dia siang dan malam. Saudaraku, 24 jam dalam sehari, saudara yang dikasih Tuhan. 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Dia selalu menyertai kita, menghibur kita. Yang setuju katakan amin. Karena saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen itu selalu tetap bersuka cita, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dia berikan damai sejahtera yang berbeda dengan dunia berikan. Yang terakhir, saudaraku, fungsi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peran Roh Kudus yang keempat dalam kehidupan orang percaya, memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi, untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Murid-murid ketika dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka menjadi seorang yang begitu efektif memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadi saksi-saksi Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam diri mereka yang memberikan mereka kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, Paulus begitu dipenuhi Roh Kudus sehingga dia menginjil dari pulau ke pulau. Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Dia begitu powerful, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, seorang nelayan yang bernama Petrus yang dipanggil menjadi penjala manusia. Seorang penakut, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Yesus disalib, saudaraku, dia bersembunyi dan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, dia dipenuhi Roh Kudus. Wow, saudara yang dikasih Tuhan, kehidupannya diperbarui. Dia begitu efektif menjadi saksi Tuhan. Dia berdiri di depan orang banyak dan mulai bersaksi siapa Yesus. Dan lewat kesaksiannya, Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat menerima Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata, pergilah ke seluruh bumi. Beritakan Injil, jadikan murid orang-orang muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini bisa digenapi kalau kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak hari ini saudara ingin dipakai Tuhan? Berapa banyak saudara ingin menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini? Saudara yang dikasih Tuhan, katakan sama Tuhan, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Yang setuju katakan amin. Kiranya firman Tuhan ini
memberkati setiap kita. Saya mau berdoa bagi saudara di akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Kalau hari ini saudara dengar firman ini dan berkata, Tuhan, aku pribadi yang sulit mengasihi Tuhan Yesus. Banyak perintah-perintahmu aku langgar, walaupun aku jadi Kristen bertahun-tahun. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau dan katakan dengan tulus, dengan rendah hati, Tuhan, aku cenderung untuk melakukan yang salah. Aku butuh pertolongan Roh Kudus. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Mungkin ada di antara engkau yang hari ini dengar firman Tuhan ini. Engkau ingin menggebu-gebu untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi engkau banyak ngalami ketakutan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau sehingga engkau menjadi saksi Tuhan yang efektif. Karena Roh Kudus turun ke atasmu. Mungkin ada di antara engkau yang dengar firman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau butuh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Butuh untuk diingatkan. Butuh peran Yesus. Roh Kudus siap turun ke atasmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah engkau sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya Roh Kudus melawat engkau sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin juga ada di antara engkau yang susah, kau butuh penghiburan. Karena pandemi ini, pandemi virus corona ini membuat engkau banyak mengalami kesusahan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Roh Kudus siap menghibur engkau hari ini. Engkau yang taruh tangan kanan di dada. Di tempat engkau duduk sekarang. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tandaku berserah kepada Tuhan. Dan Roh Kudus sedang bergerak sekarang. Mengalir atasmu sekarang. Bekerja atasmu sekarang. Dan terimalah pertolongan Tuhan. Turun atasmu di hari Pentakosta ini. Di hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini. Turun Roh Kudus atasmu. Dimanapun engkau berada. Di rumah. Tuhan Yesus melawatmu. Roh Kudus melawatmu. Kau yang sakit disembuhkan sekarang. Ya, terima. Kau yang susah dihiburkan sekarang. Ya, terima. Terima. Kau yang putus asa sekarang diberi kekuatan baru. Terima. Terima dari Tuhan. Terima dari Tuhan. Hidupmu yang rusak hari ini dipulihkan kembali oleh Tuhan. Terima. 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 Roh Kudus jamah. Roh Kudus lawat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, pengumuman hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Ucapan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus juga kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan diakonia dapat menghubungi Ibu Hasni. Dan bagi jemaat yang sudah terlibat dapat segera melaksanakan kewajibannya. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBI Sari Bumi Indah, ibadah kita minggu depan masih akan diadakan secara online melalui YouTube channel ini. Minggu depan adalah minggu pertama, jadi ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Ada beberapa hal yang perlu jemaat Tuhan persiapkan di rumah. Yang pertama, siapkan air teh atau air sirup, dibagikan kepada sejumlah orang yang akan ikut. Yang kedua, siapkan roti atau biskuit yang sudah dipotong kecil-kecil, dibagikan kepada sejumlah orang yang ikut. Yang ketiga, perjamuan kudus ini diikuti untuk yang sudah berusia 12 tahun ke atas atau yang sudah dibaptis. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada dalam panduan ibadah yang jemaat Tuhan terima di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mau naikkan pujian kita mau katakan doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa kembali. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa menyerahkan umat-Mu kembali dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kau gembala yang baik buat mereka, Kau gembala yang agung buat mereka. Cukupkan segala keperluan mereka, pertolongan-Mu nyata dan turun atas mereka. Jadikan mereka umat yang mengasihi Tuhan, umat yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia di tengah pandemi virus corona ini, dan kami akan masuk ke new normal. Kami akan melakukan kembali aktivitas kami seperti biasa dengan protokol kesehatan yang kami harus patuhi. Tuhan tolong kami, lindungi kami, berikan kami kesehatan. Dalam nama Yesus, berikan hikmat kepada pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai aparat yang terendah pemerintahan Indonesia. Tuhan memberkati. Berikan hikmat, pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, tolonglah Indonesia untuk bangkit Tuhan Yesus dari krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di pikiran Tuhan, dan kami percaya Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, hamba berdoa sekali lagi menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Turunlah berkat-Mu atas mereka. Karena itu umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menyertai kita untuk mengangkat kita, membawa kita ke surga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa